Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini, sehat semua? Puji Tuhan, sehat. Dari depan sehat, boleh tengok kiri kanan, kasih senyum dan katakan kita siap memuliakan Tuhan hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini kita melewati segala pergumulan yang paling terberat mungkin ya. Tapi mari pastikan hari ini setiap kita mau memutuskan bahwa hari ini kita mau memuliakan Tuhan. Amin. Mari sama-sama saya ajak kita semua tundukkan kepala. Mari kita mau bersyukur, kita mengingat segala kebaikan Tuhan yang menghantar hidup kita sampai pagi ini. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Allah sumber kemenangan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang kami boleh lewati di hari-hari yang ada di belakang kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami berseluruh sidang jemaat Tuhan bersama dengan para pelayan-Mu. Kami sepakat bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang layak terima puji dan sembah kami. Kami siap memuliakan nama Tuhan. Segala hal yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Dan biarlah roh pujian dan penyembahan itu yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Dan ada damai sejahtera dan sukacita yang mengalir pagi hari ini lewat ibadah ini. Terpujilah nama Tuhan. Setiap kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami hal yang baru lewat ibadah pagi hari ini. Dan kami siap memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap beribadah katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Lebih dari pemenang, dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lagi katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita ekspresikan umat-umat pemenang yang memuliakan nama Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Mari serukan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Amin. Kita lebih dari pemenang.
Yuk, mari sama-sama serukan, saya lebih dari pemenang. Amin. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Mari tunjuk, katakan, kamu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yuk sekali lagi ya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kibarkanlah panjinya. Amin. Yesus Raja. Segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus Raja, segala raja. Haleluya. Amin. Gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Amin. Yes. Param pam 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 parara. Param pam 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 parara. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Param pam 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 pam. Tuhan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi Kemenangan. amin, bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Amin. Dia perlindungan. Yes. Ya, mari serukan Engkau Tuhan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Dia perlindungan dan pengharapan. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, sumber kemenangan hidup kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan terus bangun hubungan kita dengan Tuhan.
Dia mau menyatakan kuasa-Nya bagi setiap hidup kita. Engkau Allah yang tidak pernah ingkar janji-Mu bagi hidup kami Tuhan. Sekalipun mungkin saat-saat ini kami belum melihat hal itu, tapi satu hal yang kami percaya, janji-Mu akan berlaku bagi setiap kami itu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, sumber kekuatan dan kemenangan kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Amin. Katakan di sepanjang hidupku, kami bersyukur untuk selamanya. Ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beri kami kemenangan. Kemenangan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mungkin ketika kita masuk ruangan ini, lembah kekelaman kita berbeda.
Tapi percayalah kita menyembah Tuhan yang sama. Amin. Dia sumber kemenangan dan jawaban atas setiap hidup kita. Ketakutan, kekhawatiran, sakit, penyakit, pergumulan hidup kita. Mari pagi hari ini kita mau bawa ini Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau menyatakan firman-Nya bagi setiap kita. Mari buka hati kita. Dia baik dan teramat baik bagi setiap hidup kita. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidup. Mari jemaat Tuhan katakan, saatku dalam ketakutan. Terima kasih Tuhan. Kau hadir di sini. Ya, nyanyikan dengan satu keyakinan, Dia Allah yang setia. Kau berkata, Ya Tuhan, jangan takut. terima kasih buat kesetiaan-Mu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari. Kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Katakan di sepanjang hidupku. Yes, amin. Untuk selamanya. Ya, ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti, katakan tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu. Lagi katakan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama. Yes, amin Tuhan. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, katakan berjalan bersama kami. Kami tidak perlu takut, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku. Yes, amin. Engkau Tuhan. Ya. Amin, amin. Berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, sebab Allahku bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, sebab Allahku bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, sebab Allahku bersama kami. Bersama kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tangan kuat kuasa-Mu lah yang berjalan bersama dengan kami, yang memampukan kami, menguatkan setiap kaki kami Tuhan. Saat ini kami mau dengar kebenaran firman-Mu, kami mau dengar isi hati Tuhan, kerinduan Tuhan bagi setiap kami gereja-Mu Tuhan. Mari berfirmanlah lewat hamba-Mu, urapi hamba-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu. Segala yang dari Tuhan, Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu pagi hari ini Tuhan.
Dan biarlah firman-Mu yang akan terus menjaga langkah kaki kami. Karena firman-Mu itu pelita bagi setiap jalan kami. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan di atas segala-galanya. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji Tuhan, selamat pagi buat kita semua. Saya percaya kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Pagi ini saya dipercayakan lewat Bapak Gembala dan lewat para pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini untuk sama-sama kita belajar membagikan atau saya membagikan kebenaran firman Tuhan. Apa yang saya alami, saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua yang ada di tempat ini. Amin. Dan mungkin yang baru pertama kali lihat saya, pasti ada, salam kenal. Dan saya percaya hidup saya dan saudara itu ketika kita menyanyikan pujian dari awal sampai kita mau dengar firman Tuhan. Bukan sekedar kita tahu kalimat demi kalimat daripada pujian itu, tetapi kita benar-benar meresapi setiap kata-kata kalimat-kalimat itu bahwa itu yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Dan pujian yang mau masuk firman Tuhan yang terakhir katakan, Tuhan yang bersama kami. Nah, Tuhan yang terus menyertai perjalanan hidup saudara dan saya dari awal tahun sampai akhir ini, detik ini. Kita sudah mau mengakhiri tahun 2022. Bagaimana dengan perjalanan iman saya dan saudara selama hampir setahun ini? Kita katakan Tuhan yang bersama kami. Dan ada salah satu orang mengatakan, bagaimana saya bisa mengatakan kalau Tuhan bersama dengan saya, kalau hidup saya hari demi hari persoalan silih berganti dalam kehidupan saya. Nah, kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini lewat pengalaman daripada salah satu tokoh Alkitab yang akan kita baca bersama-sama, yaitu Henok. Saya hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya share kepada suami, saya katakan, hari-hari ini saya dapat ayat ini, kenapa ya? Karena kalau kita mau melihat situasi dan kondisi dunia hari-hari ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kalau kita tidak hidup bergaul karib dengan Tuhan, kita akan mudah patah, saudara. Iman kita akan mudah jatuh, saudara. Dan salah satu senjata untuk kita tetap ada di dalam Tuhan, yaitu kita hidup bergaul dekat dengan Tuhan. Amin. Saya mengalami banyak hal dalam kehidupan saya, saudara. Dan saya bagikan kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Nah, firman Tuhan yang akan kita sama-sama belajar yang terambil di dalam Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kejadian pasal 5 ayat 21 sampai ayat yang ke-24. Kalau sudah dapat kita sama-sama baca di sana. Kejadian 5, 21 sampai ayat 24. Dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. Amin. Henok bergaul karib dengan Tuhan sejak umur 65 tahun. Bahkan dikatakan firman Tuhan 300 tahun dia hidup bergaul karib dengan Tuhan.
Nah, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa mencapai hidup kita dekat bergaul karib dengan Tuhan, ada orang mengatakan dengan siapa kita bergaul, maka seperti itulah hidup kita. Dengan siapa kita dekat, maka seperti itulah hidup kita, saudara. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara, saya tidak menggurui Bapak Ibu, karena di sini ada banyak pakar-pakar Alkitab, dan saya percaya kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, pengalaman pribadi saya, saudara, saya saksikan sebelum lanjut firman Tuhan. Di dalam kehidupan pribadi saya khususnya, saudara, kalau saya melihat masa lalu saya dalam perjalanan pelayanan saya, ada banyak hal yang terjadi di dalam perjalanan pelayanan saya, saudara. Kenapa saya katakan demikian? Yang membuat saya itu tidak bisa karib dengan Tuhan, yang membuat saya itu tidak bisa dekat dengan Tuhan, yang membuat saya itu tidak bisa dekat dengan Sang Pemberi kehidupan itu, saudara. Ternyata ada banyak hal, saudara. Di sana saya menyimpan kepahitan, saya menyimpan kekecewaan. Benar, saya melayani, saudara, saya melayani Tuhan, mimpin pujian, bahkan melayani kebenaran firman Tuhan, anak sekolah minggu, pemuda dan umum. Tetapi saya tidak pernah merasakan dampak apa yang saya kerjakan untuk Tuhan. Justru yang saya lihat, saudara, bukan buah-buah yang baik yang saya dapatkan, tetapi buah-buah yang tidak baik, yang tidak membangun. Dan saya sekedar hanya melakukan rutinitas saya, saudara, sebagai istri, sebagai pelayan Tuhan dan lainnya, saudara. Tetapi apa yang saya kerjakan, saudara, ternyata itu tidak membuat orang-orang di sekitar saya itu terberkati, saudara, dengan pelayanan saya. Ternyata kuncinya satu, saudara, saya mulai jauh dari Tuhan. Secara kasat mata, benar kita mungkin dekat akrab dengan Tuhan. Mungkin kita bisa lihat satu dengan yang lain, oh itu orangnya setia kepada Tuhan. Orangnya itu aktif dalam beribadah. Tetapi secara pribadi kita benar enggak bergaul karib dengan Tuhan. Jangan ada masalah sedikit, saudara mulai jauh dari Tuhan. Ada persoalan sedikit, saudara mulai menghindar. Lama-lama hilang, akhirnya iman saudara mati. Nah, kehidupan saya dan saudara dalam perjalanan iman kita menuju untuk mencapai sesuatu yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Kalau pujian tadi katakan janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita, asalkan itu tadi, saudara. Kita ambil contoh daripada Henok, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dia terus membangun dirinya, dia terus membangun imannya untuk terus dekat dengan Tuhan. Dia terus membangun hubungannya dengan Tuhan agar supaya jangan sampai ada masalah yang sekecil akan membuat dia jauh dan menjauh dari Tuhan. Dan saudara, kalau saya katakan saudara, kalau kita menyimpan sesuatu, kalau hati kita tidak beres di hadapan Tuhan, tentunya kita tidak akan mengalami apa yang itu namanya akrab dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami apa yang namanya kita dekat dengan Tuhan. Dan janji-janji Tuhan itu kita tidak akan pernah lihat ketika kita jauh dari Tuhan. Hanya sekedar kita bilang, saya setia sama Tuhan, saya anak Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan, saya menjadi anak Tuhan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Tetapi apa dampak yang sudah kita buat untuk Tuhan? Kita kadang berharap apa yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita. Tetapi kita tanpa sadari apa yang sudah kita berikan untuk Tuhan. Ya, Tuhan mau dalam hidup saya dan saudara, hidup kita ini dekat, melekat kepada pokok anggur itu. Hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Apalagi sekarang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kalau kita mendengar, kita melihat berita di siaran TV dan media-media sosial yang lain. Di tahun 2023 akan terjadi krisis. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, saudara. Tetapi itulah kegenapan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak kuat, kita tidak benar-benar melekat, kalau kita tidak benar-benar bergaul akrab dengan Tuhan, hidup kita akan mudah jatuh, saudara. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya belajar daripada Henok. Iya ya, Henok bisa melewati hari-harinya. Dia bisa mengalami hal-hal yang indah dan mengalami hal-hal yang baru dalam hidupnya. Pada zamannya dia itu, saudara, ada begitu banyak kejahatan yang terjadi. Tetapi Henok ini tidak terpengaruh, saudara.
dia tetap fokus kepada Tuhan dan dia tetap memelihara imannya, dia tetap memelihara agar supaya dia tetap akrab dan karib dengan Tuhan. Nah, ketika saya dan saudara menghadapi persoalan dalam hidup kita, saya percaya kita pada pagi hari ini, pribadi lepas pribadi pasti kita punya persoalan dan masalah. Tak itu masalah keluarga, masalah pribadi, masalah pekerjaan Bapak Ibu. Jangan kita lari kepada manusia. Mungkin kita sudah mencoba untuk datang kepada manusia, minta pertolongan kepada manusia. Kita datang minta pertolongan kepada siapapun, kepada orang-orang terdekat kita, tetapi tidak bisa membantu kita, hanya bisa kasih solusi, hanya bisa kasih kata-kata sabar, kita bantu dalam doa saudara, tetapi yang kita harapkan tidak kita dapatkan. Tetapi yang Tuhan mau, mari kita lari kepada Tuhan. Bangun hubungan kita erat dengan Tuhan saudara. Bangun kehubungan kita dengan Tuhan agar supaya apa yang kita inginkan Tuhan akan nyatakan dalam setiap hidup saudara dan saya. Amin. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, waktu saya bersaksi sedikit ya saudara. Waktu saya bersama suami ada di Manado selama 1 bulan, sekitar tanggal 25 September itu saudara, yang seharusnya suami saya itu melayani di salah satu gereja di 25 sore itu saudara, tetapi pada hari Sabtu sampai hari Minggu pagi sampai siang saudara, suami saya itu mengalami sakit saudara, sakit maaf bicara buang-buang air dan sebagainya saudara. Nah di situ ada rasa takut muncul dalam hidup saya, dalam diri saya saudara, ada rasa takut dan pada saat itu saudara posisi bapak saya sedang kritis saudara. Nah di situ saya berdoa sama Tuhan, saya ambil keputusan kayak Tuhan, saya tidak bisa berbuat apa-apa, sedang waktu itu kita ada di hotel, mau ke rumah sakit pun mungkin gak bisa saudara. Suami saya pas lagi tidur, saya duduk saudara di belakang, saya tumpangi tangan kepalanya, saya katakan, Tuhan aku percaya janjimu itu belum berhenti. Janjimu Tuhan akan genapi dalam kehidupan saya khususnya buat suami. Saya katakan Tuhan, masa suami saya sekarang sakit, sedangkan orang tua saya, papa saya dalam keadaan kondisi kritis. Yang Seninnya 26 September harus berangkat ke Sangir, akhirnya batal, yang seharusnya saya pulang ke Surabaya, batal saudara, karena kondisi suami dalam keadaan sakit. Secara manusia saudara batal, kehilangan uang tiket saudara, tiketnya begitu mahal saudara. Tetapi di situ ada yang Tuhan mau dalam hidup saya. Kamu dekat tuh sama Tuhan. Kamu bangun hubunganmu dengan Tuhan yang selama ini mungkin sudah saya mulai menjauh saudara. Dan saya pikir itu biasa-biasa. Ternyata ada yang Tuhan mau dalam hidup saya saudara. Dan hari-hari ini saudara, kalau kita pergi saudara, kadang-kadang kayak kemarin saudara, pelayanan di Batam, suami saya camp saya di hotel saudara. Suami saya katakan, ngapain kamu di sini? Ya udah biar di sini. Jadi suami saya camp, saya di hotel. Ya sambil doakan saudara. Saya mulai membangun kembali apa yang selama ini saya bangun dan akhirnya hilang saudara, dan sekarang saya mulai cari kembali. Dan ternyata ada hal-hal yang indah yang saya dapatkan di situ saudara. Henok 300 tahun dia hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ketika kita mau karib dengan Tuhan, ketika kita mau akrab dengan Tuhan, banyak hal-hal yang tanpa kita duga Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Kita mengerjakan sesuatu, kita bangun pagi, kita masih bisa menghirup udara di pagi hari, itu adalah salah satu pertanda berkat Allah yang luar biasa dan Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara. Nah sekarang ini saudara, hari-hari ini katakan hari-hari yang mulai krisis saudara. Dan sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2022 ini. Kita mengevaluasi hidup kita. Kita mengevaluasi hubungan kita dengan Tuhan selama setahun berjalan ini. Apakah hubungan kita itu naik level atau turun saudara? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan apakah semakin hari semakin naik atau semakin hari semakin menurun? Itu saudara. Tapi kembali lagi kepada pribadi kita masing-masing pagi hari ini. Dan saya juga belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, apa yang dialami oleh Henok saudara. Saya mungkin tidak bisa menjelaskan secara detil-detilnya tentang perjalanan hidup daripada Henok, dia bergaul karib dengan Tuhan. Tetapi ada satu yang saya ambil di sini, yaitu dia membangun hubungan dengan Tuhan
apapun masalah yang dia hadapi, persoalan apapun dalam perjalanan hidupnya, dia tetap dekat dan tetap akrab dengan Tuhan. Dia tidak terpengaruh dengan hal-hal yang ada di sekitarnya, saudara. Padahal zaman itu zaman yang sangat jahat, saudara. Ada begitu banyak orang-orang yang melakukan kejahatan seperti saat ini. Kita hidup di dunia ini bukan semakin hari semakin baik dunia, tetapi semakin hari semakin jahat. Kita lihat di sana sini kejahatan terjadi begitu banyak, saudara. Orang tua membunuh anaknya, bahkan begitu banyak kejahatan-kejahatan yang lain yang sedang terjadi. Tetapi ketika hidup kita itu dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan dan akrab, saudara, maka ada hal-hal yang baik yang akan kita dapatkan dalam hidup kita. Nah, di dalam firman Tuhan di dalam Mazmur 62 ayat yang pertama sampai yang kedua, di situ dikatakan, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Mazmur Daud, dia mengatakan di sana, untuk pemimpin biduan menurut Yedutum, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pengakuan Raja Daud, ternyata ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita membangun hubungan kita akrab dengan Tuhan, ini yang kita dapatkan, ketenangan di dalam hidup kita. Amin. Sekalipun bumi bergoncang, sekalipun dunia terjadi bencana di sana sini, tetapi kita tetap tenang di dalam Tuhan, karena kita punya pegangan yang luar biasa, yaitu pegangan kebenaran firman Tuhan yang tak akan pernah menggoyahkan hidup saya dan saudara. Amin. Saya percaya pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya tidak panjang lebar menyampaikan firman Tuhan, tetapi biarlah firman Tuhan yang singkat ini ada sesuatu yang kita dapatkan pagi hari ini. Kita mau dekat dengan Tuhan, ketika kita akrab dengan Tuhan, karib dengan Tuhan, yaitu tadi Mazmur Daud katakan, ada ketenangan di dalam jiwanya. Ada sesuatu yang dia dapatkan ketika dia mau dekat dan melekat kepada Tuhan. Amin. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Kita sama-sama belajar dari firman Tuhan. Kita katakan bahwa hidup ini hanyalah sementara. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Mari kita mau bangun terus hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita mau bangun terus hubungan kita, ketika hubungan pribadi kita dengan Tuhan baik, maka hubungan dengan sesama juga akan terjalin baik. Akan terbangun hal-hal yang baik, tidak ada hal-hal yang negatif yang akan terjadi di tengah-tengah hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita akan nyanyikan pujian yang sebelum firman Tuhan tadi katakan, Tuhan yang bersama kami dan Tuhan yang selalu menyertai menolong hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, maka firman Tuhan katakan, Tuhan akan terus menyertai perjalanan iman saya dan saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Kami mau dekat kepadamu Tuhan. Kami mau melekat kepadamu Tuhan Yesus. Di hari-hari ini hanya dekat kepadamu kami dapat ketenangan Tuhan. Dunia semakin jahat, tetapi ketika kami melekat kepada Engkau Tuhan, kekuatan itu akan Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Glory haleluya. Makasih Tuhan. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama Tuhan kami. yang bersama Amin kami. Tuhan. Berjalan bersama kami bersama kami. Oh, Tanganmu yang
percaya Tuhan, berjalan Engkau yang terus bersama dengan kami Tuhan. kami Engkau yang terus berjalan bersama dengan kami Tuhan. Dan kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Aku percaya Allah akan terus bersama dengan kami Tuhan. Oh Tuhan yang bersama kami. Haleluya. Berjalan bersama kami Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Sekali lagi katakan dengan iman bahwa Tuhan yang bersama kami. Kita katakan dengan iman bahwa Tuhan yang bersama kami. Ketika kita melekat akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan bersama hidup kita menjalani hari-hari yang semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan yang bersama kami. Kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Kami percaya Tuhan, perjalanan iman kami, Engkau terus bersama dengan kami. Kami melewati hari-hari kami, Engkau yang akan selalu ada dalam kehidupan kami Tuhan. Sampai detik ini kami melihat penyertaan Tuhan terus ada dalam kehidupan kami Tuhan. Dan bawa hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk kami semakin hari semakin akrab dengan Engkau Tuhan. Kami membangun hubungan kami dengan Engkau semakin hari semakin dekat Tuhan. Sehingga apapun yang harus kami hadapi di depan kami tidak akan pernah takut, kami tidak akan pernah gentar Tuhan. Karena kami percaya Engkau yang terus bersama dengan kami. Dan kami percaya Engkau yang terus ada bersama-sama dengan kami untuk kami menjalani hari-hari kami ke depan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau Bapa di dalam surga. Hamba sudah berhenti memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan terus memeteraikan firman-Mu di dalam setiap lubuk hati kami semua pada pagi hari ini. Sehingga kami yang datang dalam beban berat, Tuhan akan memberikan kekuatan. Kami yang datang dalam keadaan sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika kami percaya, kami dekat dengan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu nyata yang dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan kami menyerahkan setiap doa kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, saya percaya siang ini kita diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya dapat satu hal tadi, banyak hal yang kita dengar hari-hari ini ya. Tadi waktu saya duduk saya dapat satu hal bahwa bukan tentang apa yang akan kita hadapi di depan atau di sekeliling kita, tetapi tentang siapa yang berjalan bersama dengan kita, amin. Kita percaya jemaat Tuhan di tempat ini kembali dikuatkan lewat firman Tuhan. Terima kasih kepada Tante JT. Mungkin ada yang tadi belum sempat kenalan, yang belum kenal Ibu Pendeta JT Tulus Kaligis. Tuhan memberkati, semakin pakai Tuhan lebih heran dan luar biasa jadi berkat. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan persembahan kita pada siang hari ini. Dan ada ekstra kolekte juga untuk kegiatan Natal kita. Pengumuman pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kegiatan gereja kita yang berjalan seminggu ke depan, hari Selasa tetap ada ibadah doa bersama lewat aplikasi Zoom, nanti akan di-share linknya bagi Bapak Ibu yang bisa bergabung, mari silahkan. Kemudian
kegiatan Komsel sudah ada yang onsite, mungkin bisa menghubungi para PKS-nya, misalnya Pondok Timur, Jatimulya oleh Bapak Sulis, kemudian Proyek dan Ampera Bapak Billy, kemudian Tambun Cibitung Ibu Mangatur, kemudian Margahayu Ibu Erna. Oke, mari silahkan cari, dan kita percaya lewat komunitas ini juga kita akan bertumbuh bersama. Amin. Kemudian minggu depan kita ibadah kembali seperti biasa jam 9 pagi, dan untuk anak-anak sekolah minggu di lantai 3 jam 9 pagi juga. Ya, untuk pengumuman Natal dari panitia ada yang mau menyampaikan? Ada? Oke, di bawah ada jualan makanan, masih ada Bapak Ibu. Mari sama-sama yang belum sarapan, yang sudah sarapan, boleh sama-sama beramai-ramai dihabiskan ya. Dibeli untuk kita mendukung kegiatan Natal kita. Nah, Natal kita, kegiatan retret akan dilaksanakan bulan depan. Mungkin ini udah jatuhnya sebulan pas ya, sebulan kurang. Tanggal 10 dan 11 Desember. Ada yang belum mendaftar? Oh, sudah berdaftar semua. Ada yang belum melunasi pendaftaran? Oh iya, saya juga belum. Mari sama-sama, kita masih bisa nih, ada beberapa minggu boleh dicicil, bisa menghubungi Pak Sulis, Pak Johan, ada Pak Danang juga, ada Bapak Daniel di belakang ya. Kemudian untuk anak-anak di bawah 5 tahun, tidak dikenakan biaya pendaftaran, tetapi di atas 5 tahun, jadi kalau sudah 6 tahun, 7 tahun, dan seterusnya 250.000 ya. Di sana kita akan menikmati banyak hal dari segi acaranya, sedang dikemas dengan luar biasa, kemudian dari segi makanannya, jadi nggak hanya kenyang rohani ya, kenyang jasmani juga pastinya di sana. Oke, puji Tuhan, itu saja pengumuman pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersyukur buat berkat Tuhan, dan kita akan memberikan persembahan siang hari ini dengan penuh sukacita. Nanti Ibu Gembala Amel akan berdoa. Mari kita angkat persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan terus berikan hari-hari ini untuk kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan dan ekstra kolekte untuk kegiatan Natal kami. Biarlah apa yang kami berikan ini bisa jadi berkat dan bisa untuk kegunaan di gereja kami, untuk kelangsungan di gereja kami ini. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang kami siap memberi dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Oh, oh. Mari sama-sama katakan, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, bersih setiamu Kau limpahkan bagiku. Mari sama-sama yuk kita bangkit berdiri. Berkesudahan Kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu
Kita naikkan pujian ini lagi ya. Yuk kaum pria katakan. Dari hari ke Amin. hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidup. Kaum wanita katakan. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan. Lagi katakan, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Amin. Yes. Tuhan berkati setiap persembahan kita semua pada siang hari ini. Kita mau akhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Pendeta Rob Siringo-Ringo akan tutup di dalam doa. Mari kita satukan hati kita mau berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih dan penuh kemuliaan. Tuhan, di pagi hari ini kami sangat bersyukur atas kemurahan dan pertolongan Tuhan yang telah memberikan kesempatan ini bagi kami untuk datang menghampiri hadirat-Mu, sehingga kami dapat Bapa melihat wajah-Mu. Dan pada pagi hari ini Bapa, kami telah mengagungkan dan memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan lebih daripada itu Bapa, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajar kami Bapa, supaya kami boleh selalu bersahabat karib dengan Tuhan. Karena tanpa kami bersahabat dengan Tuhan, karena kami tanpa melekat dengan Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi jika kami bersahabat karib dengan Tuhan, apapun yang sementara kami hadapi, kami akan menjadi pihak pemenang. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kami adalah Tuhan yang mampu untuk menyertai dan memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Bapa di sorga, lewat kebenaran firman-Mu, dan biarlah Tuhan Kau materaikan kebenaran firman itu dalam setiap hati kami Bapa, supaya kami jadikan itu menjadi pedoman kami Bapa, dalam setiap kami melangkah, setiap kami melakukan perbuatan dan pekerjaan kami. Dan biarlah Tuhan kebenaran firman itu Bapa menjadi pedoman bagi kami dalam segala sesuatu kehidupan kami Bapa. Dan kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah Kau pakai memberkati kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah Engkau terus menuntun dan menyertai hamba-Mu. Berikan juga kesehatan Bapa, dan Engkau akan terus Tuhan menurunkan berkat-Mu Tuhan dalam kehidupannya, supaya tetap Tuhan berkat dan anugerah dari Tuhan akan menyertai hamba-Mu maupun dalam keluarganya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada kesempatan ini Tuhan kami berdoa kepada-Mu, biarlah Engkau terus Tuhan melawat setiap sidang jemaat-Mu yang ada di GPD Gloria Bapa. Dan tidak ada satu orang pun yang terlewatkan. Semua kami Bapa akan terus mendapat lawatan daripada Tuhan, supaya kami terus Tuhan mengalami sukacita Tuhan, supaya kami terus boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan, supaya kami terus Tuhan boleh penuh Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami tetap bersama-sama dengan Tuhan.
Terima kasih Bapa di sorga. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit Bapa. Biarlah Engkau Tuhan tumpangkan tangan-Mu dan Engkau jamah Tuhan, dan Engkau berikan Tuhan kesembuhan dan kepulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Engkau berikan kesembuhan Tuhan, tidak terkecuali siapapun Tuhan saudara kami yang dalam keadaan sakit. Begitu juga Tuhan saudara kami yang dalam keadaan lemah, berikan mereka kekuatan. Engkau juga akan terus Tuhan menumpangkan tangan-Mu kepada mereka, supaya mereka terus Tuhan hanya berharap kepadamu, dan mereka boleh mengalami kekuatan daripada Tuhan. Dan mereka yang mengalami pergumulan, Engkau lebih mengenal Tuhan, dan biarlah Engkau Tuhan memberikan kemenangan, supaya mereka juga dalam menghadapi pergumulan itu, supaya mereka datang kepadamu dan menyerahkan pergumulan itu dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang akan juga memberikan kemenangan bagi mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat anak-anak kami Tuhan, yang akan menghadapi Tuhan maupun ujian di sekolah masing-masing. Biarlah Engkau terus Tuhan menuntun menyertai mereka, berikan mereka juga hikmat, akal budi, kecerdasan, supaya mereka mampu Bapa untuk menjawab semua Tuhan ujian-ujian atau soal-soal yang diperhadapkan oleh gurunya kepada mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Pada kesempatan ini juga Tuhan kami berdoa buat saudara kami yang berulang tahun dalam minggu ini. Kami serahkan mereka dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus Tuhan menuntun mereka, tarik hati mereka untuk tetap Tuhan lebih setia Bapa, dan Engkau pakai mereka Tuhan menjadi saksi dimanapun mereka berada, supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Bapa Indonesia. Biarlah Engkau terus Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami Bapa, supaya mereka dalam melaksanakan tugas mereka memimpin bangsa ini, mereka Tuhan boleh selalu takut akan Tuhan, sehingga mereka Bapa dapat melakukan dan berbuat Bapa demi untuk kepentingan seluruh rakyat bangsa Indonesia, bukan hanya untuk kelompok-kelompok tertentu, tetapi biarlah Bapa hati mereka Bapa selalu penuh damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan pemimpin kami di kota dan kabupaten Bekasi di mana kami berada. Biarlah Engkau juga Tuhan menyertai mereka, pimpin dan sertai mereka, supaya mereka selalu takut akan Tuhan, dan biarlah mereka Tuhan terus ada Bapa dalam melaksanakan tugas yang selalu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah kami Tuhan boleh selalu mendapatkan keamanan Tuhan dan kenyamanan Tuhan untuk beribadah kepadamu Tuhan di daerah ini Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Ampuni kami Tuhan atas segala salah dosa, kekurangan dan kelemahan kami, tetapi layakkan, kuduskan kami semua di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan kembali dari tempat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang akan menuntun setiap langkah kami kemanapun kami pergi, supaya kami tiba dengan selamat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku, angkatlah tangan-Mu dan arahkanlah pandangan-Mu, karena Dialah kita Allah yang penuh kasih dan Allah yang penuh kemuliaan itu akan menghadapkan wajahnya seraya memberkati setiap pribadi, akan memberkati setiap keluarga, akan memberkati setiap usaha dan pekerjaan kita, akan memberkati pendidikan anak-anak kita. Dan marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya persekutuan Allah Roh Kudus akan menuntun keluar masuk kita dari saat ini. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kelak. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih.
Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.